Halo, perkenalkan saya Helmi Nur Jamil, CEO dari Jamur Halwa. Background pendidikan saya lulus sarjana hukum di Universitas Padjadjaran dan kemudian ambil magister hukum di Universitas Indonesia. Saat ini fokus menjadi petani milenial. Nah, budidaya yang saya fokuskan itu ada di jamur, khususnya jamur tiram. Akan tapi yang berbeda kita dengan petani jamur kebanyakan, kita mengusung konsep integritas, artinya dari hulu sampai hilir. Jadi konsep pertanian terpadu seperti itu. Baik, jadi jamur halwa itu sebenarnya sebutan branding ya. Jadi halwa itu bukan salah satu jenis jamur. Halwa itu adalah nama anak saya. Kenapa begitu? Karena saya percaya ketika kita menamakan sesuatu, baik itu usaha maupun bisnis, pasti kita pengennya itu menjadi besar, menjadi yang terbaik lah di kelasnya gitu kan. Nah, saya percaya dengan memberikan nama anak, saya juga akan menjaga usaha ini seperti saya menjaga anak saya, membesarkan anak saya. Nah, jamur apa sih yang ada di jamur halwa? Jamur yang ada di jamur halwa itu cuma satu jenis, yaitu jamur tiram. Kenapa saya mengambil jamur tiram? Karena jamur tiram ini panennya tiap hari. Kebutuhan untuk jamur ini sendiri masih banyak. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data dari komunitas petani jamur di Jawa Barat, itu masih minus 10 ton. 10 ton ini per hari dan hanya untuk di pasar tradisional saja. Nah, jadi dengan adanya demand sebesar itu, saya rasa bisnis ini masih sangat menjanjikan. Jamur tiram ini lebih spesifiknya karena pertama dia panennya tiap hari, jadi cash flow lebih cepat gitu ya dibandingin dengan komoditi yang lain. Dan ini juga masuknya ke jamur pangan. Nah, jadi di jamur itu ada beberapa jenis. Ada jamur liar, itu biasanya beracun, jamur pangan, dan jamur obat. Nah, kenapa kita akhirnya pilih ke jamur pangan? Karena jamur pangan ini kita tahu betul tiap orang pasti makan itu tiap hari gitu. Dan komoditi jamur tiram ini bisa dijadikan beberapa kudapan. Jadi tidak hanya satu kudapan. Misalnya apa? Misalkan yang paling simple itu jamur crispy. Tapi kalau kita lihat di warteg-warteg misalkan, itu sudah ada menu-menu jamur, bisa disayur, bisa dijadikan capcay, bisa dijadikan olahan-olahan yang sifatnya kayak pepes, rendang, dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya kita bilang kalau dari leveling bawah saja sudah masuk komoditas ini, nah terus kemudian ditambah lagi dengan komunitas vegan, yang mana rata-rata itu middle up ya pasarnya. Kenapa komunitas vegan mengambil jamur sebagai komoditas utama mereka? Karena jamur memiliki serat. Nah, serat ini sebetulnya hampir mirip dengan daging. Nah, komunitas vegan ini kan tidak boleh memakan daging. Nah, makanya dia wajib dapat proteinnya protein dari tumbuhan. Nah, tumbuhan yang ada proteinnya salah satunya adalah jamur. Seperti itu. Nah, sebetulnya kalau bangun usaha jamur itu tergantung dari skala usahanya, kita mau sebesar apa. Makin besar skalanya tentu modalnya makin besar. Tapi kalau teman-teman mau mulainya dari skala yang kecil, di kami juga menyiapkan yang namanya ada program uji coba ya, skala rumahan. Itu cuma Rp200.000, teman-teman sudah bisa sebetulnya untuk meyakinkan diri apakah dengan usaha jamur ini saya bisa. Kadang-kadang begini, orang tuh banyak ngelihat dari sisi enaknya aja. Bertani, wah bertani dapat sekian, wah bertani usahanya kayaknya gitu-gitu aja, gampang, simple, dapat cuannya besar. Betul, usaha di agrobisnis ini high risk high return. Akan tetapi yang perlu diingat adalah kita cocok atau tidak, karena yang kita usahakan ini makhluk hidup. Jadi ada siklus-siklus yang bisa jadi mereka ini gagal semua gitu. Bisa jadi mereka terkena virus. Bisa jadi hasil panen tidak sesuai dengan ekspektasi kita di awal. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus disiapkan oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen berkecimpung juga di usaha pertanian, ayo bareng-bareng. Tapi yang perlu diingat adalah usaha pertanian nggak mungkin sekali kita usaha terus langsung berhasil.
Makanya di Jamur Hawa, buat teman-teman yang memang mau bergabung atau mau berkecimpung di dunia pertanian, kita selalu menyiapkan yang namanya program starter. Itu untuk apa? Untuk menguji apakah teman-teman mampu gitu kan, apakah teman-teman konsisten. Karena biasanya usaha pertama kali itu jarang yang langsung berhasil. Saya selalu menyampaikan, kalau usaha itu langsung berhasil, mungkin nggak ada di dunia ini mungkin karyawan lagi, karena semua orang pasti langsung usaha saja. Jadi kan Halwa Farm itu sebetulnya tidak hanya usaha di jamur, tapi kita menerapkan konsep integrasi dari mulai hulu ke hilir, dari mulai jamur kultur jaringannya sampai ke limbahnya. Nah, berbicara integrasi, kalau untuk masalah produk, mungkin jamur banyaklah variannya, dijadikan kaldu jamur untuk penyedap ya. Kemudian snack ini untuk apa? Snack ini biasanya kan jamur crispy gitu kan, atau kerupuk jamur gitu kan. Nah, tapi yang sering banget dilupakan oleh teman-teman yang berbudidaya jamur, limbah jamurnya menjadi apa? Ini kalau kita nggak pikirkan, kita hanya mengejar terus pertumbuhan, produktivitas, makin besar. Jangan lupa, di jamur itu ada limbah. Limbahnya limbah backlog. Backlog pasti afkir. Nah, ketika afkir kita akan membuang ini. Kalau tidak kita pikirkan dari sekarang, maka ini akan menjadi isu lingkungan. Nah, di Jamur Halwa, limbah backlog atau backlog yang gagal, misalnya lagi produksi, kemudian ada gagal, tidak jadi jamur, ini mau diapakan? Banyak teman-teman saya, petani-petani besar, bahkan sudah perusahaan juga, itu akhirnya gulung tikar. Karena apa? Resiko terbesar di usaha jamur itu ada di produktivitas backlog atau pembibitan. Nah, ketika teman-teman terkena virus Trichoderma terutama, pasti jebol. Nah, kalau kita nggak ada alternatif untuk ini sangat berbahaya. Makanya di Jamur Hawa, limbahnya pun kita jadikan usaha apa itu? Usaha cacing tanah. Nah, kenapa saya pilih usaha cacing tanah? Memang betul, kalau teman-teman baca beberapa literatur, limbah backlog bisa dijadikan apa? Briket, kayu, gitu kan. Bisa dijadikan, misalkan selain briket kayu itu langsung pupuk organik. Nah, terakhir saya kenapa pilih budidaya cacing? Karena pupuk yang dihasilkan dari backlog hanya langsung dijadikan pupuk dengan pupuk yang dihasilkan oleh cacing atau vermicompost, khasiatnya jauh berbeda gitu. Dan lagi kalau kita budidayakan dengan cacing tanah, kita mendapatkan dua keuntungan. Kita panen cacingnya, kita juga panen pupuknya. Nah, pupuk ini sebetulnya kalau teman-teman pikirkan lebih jauh lagi, di dunia pertanian biaya cost paling tinggi itu ada di pupuk. Makanya kalau teman-teman petani harga pupuknya naik, maka langsung menjerit. Di satu sisi kita bisa memproduksi pupuk sendiri secara gratis. Nah, ini apakah teman-teman tidak tertarik gitu ya? Di luar negeri, vermicompost sudah sangat populer untuk pertanian organik. Jadi kalau di cacing itu sendiri, sebetulnya di dunia ini ada ribuan jenis cacing. Tapi hanya untuk saat ini, hanya 3 jenis cacing yang komersil atau bisa dijual. Apa saja? Yang pertama Lumbricus. Lumbricus lubellus atau lebih dikenal dengan cacing tanah merah. Itu ukurannya kecil-kecil, tapi dia punya khasiat yang bagus sekali untuk farmasi. Begitu juga dengan yang kedua Tiger. Antara Tiger dengan Lumbricus lubellus ini sebetulnya ciri khas fisiknya hampir mirip, tapi kalau Tiger ada belang-belang kuningnya gitu. Nah, memang ini dua jenis ini biasanya digunakan untuk bahan baku farmasi gitu. Fungsinya untuk apa sih? Karena mereka mempunyai enzim-enzim tertentu yang bisa menurunkan panas, bisa menyembuhkan tipes, bahkan mencret gitu kan, terus juga badan lemes-lemes gitu.
Nah, satu lagi jenis yang lainnya adalah ANC. Nah, ANC ini dikenal dengan istilah juga the composter. Apa itu the composter? Jadi dia membantu mengolah limbah sampah organik menjadi pupuk, baik itu pupuk padat maupun pupuk cair. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi salah satu solusi. Solusi untuk apa? Permasalahan sampah itu masalah hampir di setiap kota-kota besar di seluruh dunia. Dan 60% dari sampah itu dihasilkan dari limbah organik, baik itu rumah tangga maupun industri. Nah, ketika kita hanya melulu lempar sampah organik ke tempat pembuangan akhir, maka ini menjadi satu permasalahan yang akhirnya menjadi berlipat. Masalah sampah jadi masalah polusi, jadi masalah banjir, jadi sumber penyakit. Nah, dengan hadirnya si cacing ini sebetulnya yang tadinya jadi masalah malah menjadi berkah. Kita nggak usah beli pupuk, kita dapat tanaman juga yang sehat, yang bergizi, yang nilainya, value-nya juga tidak hanya untuk tanaman, tapi juga untuk kesuburan tanah. Seperti itu. Jadi kalau di jamur itu hanya dua ya. Kalau yang pertama ini masalah bibit. Jadi produksi bibit ini sangat-sangat krusial. Kenapa saya bilang krusial? Karena banyak banget teman-teman saya ini gulung tikar karena banyak terkena kontaminasi. Jadi memang harus steril. Itu challenging-nya. Challenging yang kedua itu ada di masalah target panen. Nah, jadi banyak teman-teman itu yang awalnya menggebu-gebu usaha jamur, tapi ketika target panennya tidak tercapai, nah ini menjadi salah satu challenging juga. Karena kalau untuk masalah harga, oke, di beberapa tempat harga masih fluktuatif, tapi di jamur halwa sendiri kita nggak pernah mau ambil resiko. Ketika harga turun, kita nggak akan jual ke pasar, kita akan keringkan, kita akan jadikan tepung. Nah, kenapa begitu? Umur di jamur ini hanya 2 hari. Ketika 2 hari kita tidak bisa menjual, maka yang akibatnya apa? Rugi. Nah, kita makanya kenapa kita dari awal konsepnya itu integrasi, supaya ketika ada masalah-masalah seperti itu kita bisa antisipasi. Kalau udah jadi kering, apalagi sudah jadi tepung, durasinya jadi tadinya 2 hari menjadi 2 tahun. Nah, masa 2 tahun kita nggak bisa jual produk itu. Seperti itu. Cuaca memang bisa dibilang jamur ini harus dilihat adalah satu, kelembaban, yang kedua suhu. Tapi ini masih bisa diatasi dengan kita sering siram. Banyak juga mitra-mitra saya di daerah Jakarta, Cikarang, ataupun daerah-daerah lain yang panas lokasinya tapi masih bisa menghasilkan jamur gitu. Jadi nggak ada permasalahan ketika ada suhu atau kelembaban yang mungkin kurang cocok, itu bisa kita atasi secara teknis. Tapi yang lebih krusial adalah kalau kita hanya budidaya, kemudian kita tidak tahu pasarnya, terus juga kita tidak tahu target panennya, nah ini yang berbahaya. Biasanya banyak yang tidak berlanjut atau berhenti, ini karena faktor ini. Baik, hal yang menyenangkan menurut saya selama menjalankan usaha adalah kita membantu banyak orang ya. Artinya kita kan diberikan satu kelebihan untuk juga menjembatani rezeki dari orang-orang yang kita memang pekerjakan. Tapi lebih dari itu, yang saya garis bawahi di sini adalah kita menjadi social effect gitu ya. Artinya dampak sosial ini harus juga dirasakan nggak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga lingkungan sekitar. Nah, makanya saya selalu lebih cenderung menitik beratkan kepada yang pertama, sinergi. Jamur halwa bisa berkembang dengan cepat karena memang kita menggunakan pola sinergi, yaitu kita berbanyak mitra tani, baik itu di jamur maupun mitra tani di cacing. Nah, juga kita memperbanyak tim reseller. Karena kenapa? Dengan adanya berbagi ini, yang tadinya kita sendiri mungkin didoain sama 1-2 orang, tapi dengan adanya banyak pegawai, banyak mitra, nah kita lebih banyak lagi yang mendoakan kita. Jadi saya happy-nya saya
ketika saya memutuskan yang tadinya jadi ASN ke full time entrepreneur, ya dampak sosialnya yang bisa saya berikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi kalau kita bilang prospek bisnis, jamur tiram ini mungkin 10-20 tahun lagi juga nggak akan mati ya. Karena kenapa? Pertama, ini masalah pangan. Orang pasti butuh yang namanya pangan. Mau apapun perubahannya itu pasti butuh makan. Yang kedua, orang Indonesia makan itu harus ada yang berasa-rasa. Jadi kalau nggak ada rasanya atau hambar, itu pasti kita kurang selera untuk makan. Nah, jamur ini itu kan bisa dirubah menjadi jamur kering. Jamur kering itu merupakan bahan baku untuk micin atau penyedap. Nah, kalau kita lihat tren generasi milenial atau generasi muda, ini kan ibu-ibu muda itu sangat membatasi anaknya menggunakan micin. Nah, mereka lebih cenderung pakai yang sifatnya alami atau bisa dibilang kaldu jamur. Menurut penelitian, tidak kurang dari 0,6 gram orang Indonesia konsum micin per hari. Nah, kalau 10% saja beralih, itu luar biasa. Apalagi jamur tiram ini kalau dikeringkan, ya tadi bobotnya itu misalkan 100 kilo, itu ketika dikeringkan jadi tinggal 10 kilo. Susutnya lumayan besar, 10:1. Artinya memang demand dari jamur ini masih akan terus berlanjut seperti itu. Jadi kalau dilihat dari perspektif bisnisnya, ini sangat-sangat menjanjikan. Nah, di jamur ini dia juga bisa menelurkan beberapa lini bisnis. Jadi jamur ini sebagai core, dan di sisi lain bisa menelurkan bisnis-bisnis yang lain. Seperti apa? Cacing tanah tadi. Kenapa si cacing tanah ini saya bilang sebagai core dari sebagai sampingannya dari si jamur? Karena kita nggak bisa pungkiri jamur itu punya limbah. Nah, limbahnya ini sebagai media dari si cacing tanah. Nah, cacing tanah ini juga perspektifnya seperti apa? Sangat bagus. Pertama, kalau kita lihat dari sisi sociopreneur, kita tidak hanya profit oriented, tetapi juga kita jadi problem solver. Masalah sampah sampai kapanpun pasti ada. Sepanjang orang makan, pasti ada menyisakan sesuatu. Nah, sesuatunya ini yang disebut sampah organik atau kita menyebutnya healthy waste atau sampah sehat. Kenapa sampah sehat? Sebenarnya kalau diolah dengan baik, ini sampah tidak akan menjadi bau. Ini sampah tidak akan menimbulkan sumber penyakit. Nah, cuman permasalahannya mengolahnya itu seperti apa? Banyak teman-teman yang main di bidang pengolahan sampah, tapi itu non-organik. Yang organik masih sangat jarang. Nah, ini yang kita akhirnya dorong, push. Oke, bahan bakunya ada, gitu kan. Oke, si cacingnya ada. Oke, medianya ada. Tinggal yuk bareng-bareng. Karena kalau masalah sampah ini kita nggak mungkin bisa sendirian. Kita harus kolaborasi. Baik ini pemerintah, baik ini institusi, baik ini perusahaan-perusahaan besar. Melalui apa? Mungkin program CSR. Karena kalau satu rumah ada organic bin. Nah, organic bin ini apa? Organic bin ini ada satu media yang kita rancang, yang itu adalah tempat sampah organik, juga tempat budidaya cacing, juga tempat untuk mengubah sampah menjadi pupuk organik. Dan ini jadi teman-teman yang menggunakan organic bin ke depan tidak lagi beli pupuk organik karena langsung dihasilkan di rumah itu juga. Gitu. Jadi ini memang dari jamur bisa kemana-mana gitu konsepnya. Baik, kalau untuk jamur sendiri, kalau teman-teman kesulitan untuk mencari pasar, sebetulnya bisa ke kami. Kami siap menampung. Nah, cuma memang kalau jamurnya jamur fresh, ini kan ada hambatan di 2 hari. Ya kan, artinya ketika teman-teman terlalu jauh jaraknya, mungkin tidak bisa. Dan lagi, jamur harganya mungkin hanya 11-12 ribu di tingkat petani. Kalau teman-teman somewhere Jakarta kirim ke Ciawi gitu ya, dan ongkos kirimnya mungkin 15 ribu, ini kan jadi nggak balance antara harga produk dengan biaya atau cost transportasi gitu ya, atau ongkir. Jadi kalau untuk di jamur, kalau skalanya skala kecil,
saya lebih rekomendasi teman-teman bikin packaging 200 gram, 240 gram, langsung jual ke B2C. Dengan begitu pasti profit. Karena kenapa? Harga B2C pasti lebih baik dibandingkan harga di tingkat petani. Itu yang pertama. Cacing, gimana nih prospeknya? Sama dengan jamur, kita pun bisa menampung hasil dari cacing ketika teman-teman belum mempunyai market. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki market, maka teman-teman bisa jual sendiri. Kemana aja sih untuk market si cacing ini? Yang pertama, untuk memancing. Nah, jadi kan sekarang ini banyak banget spot-spot mancing, bahkan ada perlombaan-perlombaannya juga. Nah, teman-teman bisa masukin ke sana. Yang kedua, untuk pakan. Pakan apa aja? Jadi, pakan yang paling bagus itu untuk ikan dan unggas. Unggas ini macam-macam ya, bisa ayam, bisa burung, burung kicau, burung yang hias dan lainnya. Itu bisa masuk ke sana juga. Duh, repot banget. Saya jaraknya jauh. Cacing juga bisa dikeringkan. Nah, cacing dikeringkan ini jadi powder. Ini sebagai bahan baku kosmetik atau bahan baku farmasi. Nah, jadi sebetulnya tidak usah khawatir akan pasar itu gitu. Karena pasar ketika tidak ada bisa diciptakan, bisa kita create. Gitu. Tinggal masalahnya end produknya ini apa? Teman-teman mau ke arah mana? Cacing pun sama, ketika dikeringkan perbandingannya 10:1. Cacingnya 10 kilo. Nah, ketika dikeringkan jadi sekilo. Nah, kalau sekilo dikirim, nah pasti ongkos kirimnya jadi lebih murah. Seperti itu. Baik, jadi kalau untuk jamur memang kita hanya terbatas di Jabodetabek karena memang demand-nya masih besar di sini. Tapi kalau untuk cacing kita seluruh Indonesia. Gitu, terutama untuk cacing-cacing yang memang sudah dalam bentuk produk jadi. Gimana kalau untuk budidaya cacing? Untuk budidaya cacing yang sifatnya memang tujuannya adalah untuk membuat pupuk sendiri gitu kan, atau lebih pengolahan limbah sampahnya. Nah, ini udah seluruh Indonesia. Tapi kalau buat teman-teman yang budidaya cacing gitu kan, dan terutama setornya dalam kondisi cacing hidup, itu tentu masih di wilayah Jabodetabek. Permasalahannya ada di ongkos kirim ketika terlalu jauh gitu. Kita terima harga cacing itu 30.000 per kilo. Lebih mahal dibandingkan harga ikan nila atau ikan lele gitu kan. Kalau teman-teman main ikan lele dan ikan nila mungkin tahu harga pasarannya itu akan di angka berapa, seperti itu. Kalau kita nggak pernah hitung detail jamur berapa, cacing berapa gitu kan, produk jadi berapa gitu kan. Tapi kita bisa share ke teman-teman all in gitu ya. Jadi mulai dari kultur jaringan sampai dengan ke limbah, itu omset kita kurang lebih ada yang 1 miliar per bulan. Nah, cuma balik lagi ya, di agro itu high risk, high return gitu. Jadi memang nggak bisa teman-teman hanya mengambil sisi indahnya saja gitu. Baik, jadi kita punya visi Jamur Halwa akan kita bawa menjadi market leader khususnya untuk komoditi jamur dan turunannya. Karena apa? Kalau saya selalu mengajarkan ke teman-teman, khususnya teman-teman petani pemula ya, ketika kamu mau usaha, satu yang harus kamu punya di awal, tentukan goals kamu, tentukan visi kamu. Karena ketika kamu nggak punya visi, nggak punya tujuan, maka usahanya itu akan berhenti di tengah jalan. Karena yang namanya usaha nggak mungkin kamu nggak ketemu yang namanya problem, yang namanya masalah, yang namanya down lagi, jatuh, seperti itu. Tapi ketika kamu punya tujuan, kamu walaupun ada masalah, walaupun ada challenging di tengah jalan, kamu tetap akan bisa sampai karena kamu tahu harus melangkah ke arah mana. Baik, jadi kalau teman-teman mau usaha budidaya jamur, mau itu skala rumahan, mau itu skala usaha, yang harus disiapkan pertama bukan modal, pertama mental. Karena apa? Kita nggak tahu tangan kita ini, kalau kita budidaya sendiri ya, cocok atau enggak gitu kan. Kadang-kadang ada beberapa orang yang believe it or not, pas dia pegang budidaya, pas nggak tumbuh jamurnya. Tapi ada sebagian lagi yang mungkin karena dia perhatian, terus juga dia
bener-bener kayak ngurusnya tuh tulus ikhlas, itu dengan bibit yang sama, dengan perlakuan atau SOP yang sama, hasilnya bisa beda. Makanya mental ini perlu disiapkan. Mau main jamur, mau main cacing, tetap harus mental yang disiapkan. Nah, terus kemudian setelah mental, barulah teman-teman lihat, artinya di diri teman-teman ini apa nih kelebihan dan kekurangannya. Karena tiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau misal kelebihannya itu ada di lahan, tapi kurang di modal, mungkin bisa kolaborasi, gitu kan. Atau sebaliknya, punya modal, tapi nggak punya lahan, nggak punya SDM, bisa juga kolaborasi. Cuma ketika kita nggak punya, tahu kelemahan-kelebihan kita, agak sulit untuk kita kemudian menjalankan usaha ke depannya, seperti itu. Nah, jadi skala rumahan ini memang kita desain untuk teman-teman mempunyai pengalaman atau experience. Kenapa sih perlu banget experience ini di usaha agro? Untuk mengukur. Kadang-kadang orang kita tuh mau usaha tuh karena faktor emosi. Saya mau usaha karena ngeliat itu bagus, saya pengen langsung terjun, langsung banting setir, langsung usaha besar. Nah, ini juga memang saya lakukan gitu. Tapi dengan pola begitu, kadang-kadang kalau mental kita nggak siap, pas lagi ketemu jatuh, pas lagi ketemu apes, kita selesai. Nah, ini banyak sekali. Bahkan menurut penelitian, katanya 90% UMKM kita atau startup itu pasti bangkrut gitu. Karena makanya kita adainlah skala yang namanya skala uji coba, skala rumahan. Untuk apa? Tujuannya bukan untuk make profit. Tujuannya adalah untuk dapat pengalaman. Oh, saya yakin saya bisa. Skalanya bisa dinaikkan lagi. Kemudian dinaikkan lagi. Jadi step by step, dari yang kecil dulu. Kalau yang kecil seumpamanya, waduh saya nggak gagal nih, waduh saya nggak capai target nih, waduh saya jamurnya nggak kerawat nih, cacingnya nggak kerawat nih. Ya sudah, toh juga modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Nah, tapi kalau modalnya sudah besar, kemudian modalnya pas-pasan, pasnya lagi apes ya, pas jatuh ya selesai. Tapi kalau modalnya skala kecil, mungkin kita masih bisa, waduh next, saya udah tahu nih pengalaman dari ini, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, saya coba lagi, masih bisa, masih ada kesempatan gitu. Jadi filosofinya kita kenapa adakan skala kecil atau skala rumahan, itu untuk belajar, jadi bukan untuk make profit sebetulnya gitu. Nah, ini mulai dari angka berapa sih? Di bawah 500 ribuan lah kalau misalkan untuk skala rumahan gitu. Untuk jamur 200 ribu, untuk cacing 310 ribu, dan teman-teman itu udah bisa, artinya merasakan experience gimana sih jadi petani gitu kan, gimana cara ngerawat jamur, gimana cara ngerawat cacing, seperti itu. Jadi ini sebetulnya klasik ya. Teman-teman angkatan saya, mungkin angkatan milenial atau bahkan di bawahnya generasi Z, banyak yang pengen instan, pengen cepet sukses, instan pengen cepet sejahtera gitu kan. Memang kalau di dunia pertanian atau agro ini ada proses waktu yang kita nggak bisa skip. Kita tanam jamur siklusnya 4 bulan, kita nggak bisa skip 4 bulannya ini gitu. Cuman gini teman-teman, saya pernah nanganin kasus dulu ketika generasi yang sudah mau pensiun baru akan jadi petani, ini tidak akan menelurkan inovasi-inovasi baru, tidak akan bisa membuat perencanaan-perencanaan yang sifatnya jangka panjang. Nah, kalau bukan teman-teman generasi milenial, teman-teman muda yang bergerak, bukan tidak mungkin ke depan kita akan mengalami krisis pangan. Kita akan berlomba-lomba impor semua komoditas hasil bumi. Nah, ini yang berbahaya teman-teman. Percuma teman-teman akhirnya punya kekayaan, misalkan punya saham di mana-mana, tapi ujung-ujungnya juga kita nggak bisa berdikari untuk masalah pangan. Karena kalau masalah pangan ini kan pasti masalah isi perut yang harus kita isi gitu ya. Artinya memang
ke depan sangat-sangat berbahaya kalau misalkan nggak ada lagi yang mau care generasi mudanya untuk terjun di dunia pertanian gitu. Nah, di dunia pertanian ini kalau kita sudah bisa mandiri, bahkan kita yang ekspor keluar, artinya kita yang memegang peranan kendali. Kita bisa mengatur kualitasnya seperti apa, harganya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita nggak punya kendali ini, ya ke depan percuma. Apalagi yang kita harus banggakan. Dulu Indonesia digadang-gadang sebagai negara maritim yang punya hasil bumi, baik dari laut, pertanian gitu kan. Nah, kalau sekarang teman-teman nggak ada yang mau ke pertanian, terus ke depan kita mau bilang kita negara apa?